Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 akan menjelaskan tentang filsafat ekonomi Islam yang berjudul Dinamika Masyarakat Ekonomi Modern dan Masyarakat Ekonomi Masa Depan. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Sepia Rizkyuliani, NIM 4318050, dan Ya'lu Abi Syamsuddin, NIM 4318083. Materi yang pertama yaitu dilema nilai dalam masyarakat ekonomi modern. Masalah ini menjadi fundamental karena makna kerja sebagai eksistensi manusia berubah menjadi pemaksaan bagi pekerja. Kerja bukan lagi pencarian diri tetapi asing, bahkan musuh bagi manusia itu sendiri. Terhadap persoalan aliansi ini, ada sebagian ilmuwan sosiologi mengkritik tajam terhadap pemikiran-pemikiran ilmuwan ekonomi politik Adam Smith dan David Ricardo. Kritik ini mengungkapkan bahwa pemikiran ilmuwan ekonomi politik hanya menguraikan panjang lebar tentang kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan mekanisme pasar, tetapi tidak menjelaskan apa-apa tentang makna pekerjaan itu sendiri. Ekonomi politik hanya membicarakan soal keuntungan, persaingan, dan kebebasan. Dengan ekstrim, kelompok ini mengatakan bahwa ilmu ekonomi itu tidak mampu menjelaskan hakikat dasar dari kerja manusia. Hampir pasti muncul kontradiksi-kontradiksi dalam persoalan sosioekonomi juga sebagai akibat sistem pasar dan keuntungan yang ditekan dalam ekonomi politik. Kontradiksi itu munculnya dalam monopoli perdagangan, kebebasan yang tidak terkendali, anarkisme, ideologi palsu, milik pribadi yang berlebihan, pemilik modal yang timpang. Selanjutnya ada dinamika revolusi industri dan perubahan ekonomi. Revolusi industri telah memberi sejarah yang panjang pada kegiatan ekonomi. Semangat revolusi ini telah memberi angin baik pada mekanisme pasar, kegiatan produksi dan distribusi. Mekanisme ekonomi berkembang berdasarkan pada hukum penawaran dan ekonomi permintaan, yang secara langsung memberi suasana gairah dan mendorong produsen meningkatkan produksi barang komoditi. Kemajuan pada zaman ini terlihat dengan jumlah hasil produksi yang melimpah, penyebaran media massa seperti pers, radio, TV, dan alat elektronik yang lain. Di samping itu, ada usaha peningkatan kualitas hidup dan ingin terwujudnya masyarakat dunia yang damai dan sejahtera. Tetapi masyarakat modern tetap dalam dilema kegiatan ekonomi yang dikendalikan oleh ideologi seperti kapitalisme dan komunisme, menciptakan berbagai persoalan seperti standarisasi produksi dan konsumsi, birokrasi kehidupan sosial. Selanjutnya, dilema kegiatan produksi dengan ekologi sosial. Antara kegiatan produksi dengan ekologi sosial tersembunyi satu persoalan pokok. Di satu pihak, kegiatan produksi itu menggunakan sumber daya alam, sementara di lain pihak, persediaan sumber daya alam terbatas. Dalam era industri, kemajuan teknologi yang tinggi akan semakin meningkatnya metabolisme antara manusia dengan alam. Dengan menggunakan perangkat-perangkat dan teknik yang semakin sempurna, manusia mampu menemukan sumber daya alam ke dalam kegiatan produksi. Masalah yang tak kalah rawannya pada dewasa ini adalah pengendalian habitat lingkungan. Kemajuan teknologi menyebabkan meningkatnya penggunaan bahan mentah. Kegiatan produksi yang terus mengeruk sumber daya alam seperti minyak bumi, bahan bakar, tumbuh-tumbuhan, dan binatang akan mempengaruhi ketidakseimbangan tata biosfer. Pada zaman ini, dengan menemukan alat-alat canggih modern, orang dapat mengeruk minyak bumi di lepas pantai atau dapat mengelola sumber daya alam di daratan kutub utara dan selatan. Kemudian potret masyarakat ekonomi masa depan, pasca industri, ilmu sibernetika, dan nilai waktu. Yang pertama, pasca industri. Ciri masyarakat pasca industri yaitu terjadi reduksi besar-besaran terhadap waktu kerja, pertumbuhan populasi nol, dan reorientasi perekonomian dan kebudayaan dalam meningkatkan kualitas hidup. Kemudian dalam menyongsong masyarakat pasca industri, perlu sikap antisipasi terhadap berbagai gejala yang ada. Setiap kecenderungan dan fakta yang ada sekarang perlu diteliti dan dipahami supaya dalam mengajukan saran, dalam membentuk suatu proyeksi, dan dalam mengambil keputusan terhadap kebijakan-kebijakan yang diajukan, semuanya didasari pertimbangan yang logis dan matang.
Sikap seperti ini perlu supaya tidak terjadi bahaya bagi kehidupan manusia di kemudian hari. Ada dua hal yang perlu diperhatikan. Pertama, membuat proyeksi masa depan yang didasarkan kecenderungan yang ada sekarang. Di sini perlu dilakukan identifikasi masalah yang akan terjadi di masa depan. Kedua, menentukan cara dan sarana untuk memecahkan masalah itu atas dasar kriteria yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua yaitu ilmu sistematika. Ilmu Cybernetika adalah ilmu masyarakat pasca industri. Ilmu ini pertama kali dikembangkan oleh Norbert Wiener, seorang ahli matematika Amerika. Kecanggihan ilmu ini mampu menguraikan organisme hidup yang diterapkan pada mesin elektronik yang sangat rumit strukturnya. Ilmu Cybernetika tidak hanya menyangkut mekanisme tetapi juga menyangkut perilaku manusia. Karena aktivitas bebas manusia tidak merupakan akibat tingkat semata-mata dari kehendak bebas tetapi tampil dari motif-motif. Maka motif inilah memungkinkan untuk diterapkannya statistik dan sibernetika pada berbagai tipe perilaku yang bebas bila perilaku itu dapat ditetapkan dalam sejumlah kasus. Kemudian yang ketiga, ada nilai waktu. Masyarakat pasca industri lebih menikmati hidupnya dengan menggunakan waktu untuk bersantai. Seorang buruh setelah melakukan fungsi-fungsi yang sangat penting dalam kegiatannya di perusahaan, waktu senggang digunakan untuk memulihkan kekuatan dan untuk perkembangan fisik dan rohani. Pada dasarnya, arti dari konsep ini tergantung pada filsafat seseorang mengenai kehidupan, khususnya filsafat seseorang mengenai manusia. Yang keempat yaitu estetika dan teknologi informasi. Penerapan seni dalam teknologi modern termasuk unsur penting. Teknologi tidak hanya berkembang tanpa nuansa indah, tetapi kemajuan teknologi harus memberi nilai estetika bagi manusia. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.